Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan karena ini adalah minggu yang kedua, seperti biasa kita akan melanjutkan khotbah eksposisi berseri dari Perjanjian Lama. Dan kita sudah beberapa bulan membahas dari kitab Amos. Hari ini nanti kita akan membahas dari Amos pasal yang ketiga, ayat 3 sampai yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca ayat itu dan kita menelitinya, saya ingin menggugah pikiran kita dengan sebuah pertanyaan. Apa tanda-tanda orang yang diperkenan oleh Allah? Perhatikan pertanyaannya, apa tanda-tanda orang yang diperkenan oleh Allah? Saya tidak menanyakan alasan-alasan, faktor penyebab orang diperkenan Allah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sih tanda-tanda orang yang diperkenan oleh Allah? Kalau misalnya saudara melihat seseorang, saudara tahu dari mana bahwa orang itu diperkenan oleh Allah? Mungkin jawabannya akan bisa berbeda-beda, saudara. Karena kita selama ini tanpa kita sadari, kita sebetulnya sudah punya teologi tertentu. Kita sudah punya konsep tertentu untuk memahami kalau Allah berkenan, Allah akan melakukan ini kepada yang Dia perkenan. Lalu berdasarkan apa yang Allah lakukan ini itu, kita mencoba untuk menilai apakah orang itu berkenan di hadapan Allah atau tidak. Nah, saya berani bertaruh bahwa ada sebagian orang Kristen, bahkan banyak orang Kristen yang mungkin itu termasuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang punya pandangan bahwa orang yang diperkenan oleh Allah tandanya adalah kesuksesan. Tandanya adalah kelancaran di dalam semua yang dia lakukan. Pengembangan di dalam pelayanannya, itu adalah tanda orang diperkenan oleh Allah. Nah, ada banyak orang yang terjebak pada konsep yang semacam itu. Mereka melihat pelayanannya berkembang kok. Mereka melihat pekerjaannya juga lancar kok. Mereka melihat kehidupan mereka aman-aman saja kok. Sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Tapi apakah benar demikian? Kalau sampai kita salah menilai tanda-tanda ini, maka itu bisa berakibat fatal untuk kita. Jika kesuksesan duniawi dianggap sebagai perkenanan ilahi, hal-hal lain yang duniawi cenderung akan dimaklumi. Jadi kalau saudara itu punya konsep bahwa kalau Allah berkenan, maka Allah akan memberikan kesuksesan secara duniawi, bentuknya kemakmuran lah, popularitas lah, kelancaran, pekerjaan, bisnis, semuanya, kesuksesan di macam-macam bidang. Maka saudara kalau punya pandangan seperti itu, saudara akan cenderung menganggap hal-hal lain yang duniawi, saudara anggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi. Coba saudara pikirkan begini. Ada banyak orang yang datang kepada saya, bincang-bincang dengan saya, bahkan itu teman-teman lama saya begitu kan. Tiap kali datang saya bosen sih, ucapan mereka selalu bilangnya begini, wah pelayananmu sekarang sudah diberkati Tuhan ya begitu. Lalu saya bingung dengan ucapan itu karena saya tidak berani menilai apa yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan atau tidak, apalagi menilai orang lain. Jadi saya tanya kepada mereka, mengapa kamu mengatakan bahwa pelayananku diberkati oleh Tuhan? Selalu jawabannya dia adalah, iya kamu ini sekolahnya di luar negeri, kamu dapat undangan pelayanan begitu banyak, undangan pelayanannya beberapa dari luar negeri juga begitu kan, videonya udah ratusan ada di YouTube. Saudara, jawaban-jawaban semacam ini menyedihkan hati saya. Sangat menyedihkan hati saya, karena orang-orang itu menilai dengan kacamata yang duniawi. Kacamata yang sebetulnya tidak ada di dalam Alkitab. Tapi itu adalah kacamata yang dipakai oleh orang-orang dunia untuk menilai seseorang berhasil atau tidak. Seseorang berhasil atau tidak menurut dunia kan juga begitu. Memiliki kekayaan, kepandaian yang luar biasa, kehebatan, memiliki popularitas dan seterusnya. Saudara, tapi apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Nah, kalau saudara menganggap bahwa tanda diperkenan Tuhan adalah kesuksesan duniawi, maka ini akan mempengaruhi cara saudara untuk peka terhadap hal-hal lain di dalam hidupmu yang juga sebetulnya duniawi, tapi kita tidak peka untuk melihatnya. Ketika engkau semakin diberkati, gerejanya tambah besar, pekerjaanmu tambah maju, maka engkau berpikir bahwa kerohanianmu baik-baik saja. Buktinya ya, kamu diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Bangsa Israel pada zaman Amos memiliki konsep yang keliru semacam itu. Mereka berpikir
bahwa karena keadaan mereka itu sukses secara duniawi dalam tanda kutip, menurut ukuran duniawi, mereka menganggap bahwa ancaman hukuman yang diberikan oleh Amos itu main-main saja. Itu terlalu dilebih-lebihkan oleh Amos. Karena mereka meyakini Tuhan berkenan kepada mereka. Buktinya apa? Tuhan memberikan kesuksesan kepada mereka. Nah, konsep teologi seperti inilah yang nanti kita akan lihat yang menghalangi mereka untuk menganggap serius teguran dari Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Amos pasal yang ketiga. Hari ini kita membahas ayat 3-8, kita membaca secara bergantian seperti biasa. Saya akan membacakan lebih dahulu, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, kita baca dengan bersuara. Amos pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-8. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Saudara, di bagian ini Amos menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka sebagai bentuk hukuman. Dan Amos ingin bangsa Israel benar-benar mempercayai berita itu. Amos sudah menjabarkan, membeberkan begitu rupa apa yang akan menimpa bangsa Israel. Yaitu di dalam pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-16. Amos sudah memberitahukan pelanggaran-pelanggaran mereka dan Amos berkata bahwa Tuhan akan menghajar engkau, kekalahan akan menimpa engkau, bahkan orang yang paling kuat, yang paling berani dari antaramu akan melarikan diri. Jadi Amos sudah memberitahu pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel dan Amos sudah memberitahu bahwa hukuman Tuhan akan disampaikan, akan menimpa mereka. Tapi ternyata bangsa Israel tidak percaya. Inilah konteks mengapa Amos perlu menulis pasal 3 ayat 3-8 bahkan sampai pasal-pasal selanjutnya. Tapi secara khusus teks kita hari ini ditulis karena bangsa Israel tidak percaya terhadap berita penghukuman yang diucapkan oleh Amos sebelumnya di pasal 2 ayat 6-16. Dan kita bertanya, mengapa bangsa Israel bisa tidak percaya? Mengapa mereka mengabaikan ancaman hukuman dari Amos? Ada alasannya sebetulnya. Jadi mereka ini berada di dalam situasi yang sangat baik, sangat mapan, tenang, aman, tentram pada zaman pemerintahan Yerobeam kedua. Jadi Amos melayani pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Dan kalau saudara membaca kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, maka saudara akan menemukan di bawah pemerintahan Yerobeam II, keadaan bangsa Israel di utara ini, kerajaan utara, cukup baik. Militernya sangat kuat, secara politik mereka disegani. Mereka berhasil mencaplok kembali, merebut kembali daerah-daerah Israel yang dulu dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Secara ekonomi juga mereka baik-baik saja, panen juga berjalan dengan baik, ada banyak orang kaya. Saya tidak mengatakan semuanya kaya, tapi saya mengatakan ada banyak orang kaya. Walaupun kita sudah sama-sama belajar dalam khotbah-khotbah sebelumnya, orang-orang kaya itu menindas orang-orang miskin. Jadi memang ada orang miskin, tapi secara umum banyak orang kaya. Secara politik oke, militer oke, secara ekonomi juga oke. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki teologi seperti bangsa Israel, maka Bapak Ibu Saudara bisa memahami mengapa mereka mengabaikan ancaman hukuman dari Amos. Jadi mereka itu menganut teologi retribusi yang sempit. Teologi retribusi itu begini, taat, berkat, tidak taat, kutuk. Ini tidak salah, pada dirinya sendiri tidak salah. Karena bagian dari perjanjian dengan Tuhan, Tuhan menghadapkan berkat dan kutuk. Jadi teologi retribusi tidak salah.
Tapi kalau kita mengenal Allah hanya dari kotak teologi retribusi, maka Allah itu menjadi Allah yang sukar untuk dipahami. Sama seperti kasusnya Ayub misalnya. Ayub orang yang saleh, orang yang takut terhadap Tuhan. Tapi bagaimana bisa kemiskinan mendatangi dia, kehilangan anak, kehilangan semua yang dia miliki, bahkan dia juga tertimpa penyakit yang sangat parah. Bagaimana bisa orang yang ada di puncak akhirnya ada di bawah? Ayub tidak bisa memahami ini dari kacamata teologi retribusi. Setelah dia bergumul dengan Tuhan, baru akhirnya dia sadar bahwa Tuhan itu lebih luas daripada kotak teologi retribusi. Makanya di akhir pergumulannya, di Ayub pasal yang terakhir, Ayub berkata, aku dulu mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Dia sadar bahwa ada banyak keputusan Tuhan yang melampaui cara berpikirnya. Karena cara berpikirnya adalah teologi yang sifatnya retribusi. Nah, kembali kepada bangsa Israel di zaman Amos, mereka juga punya teologi retribusi dan teologinya ini sempit. Melihat Allah hanya dalam kerangka taat berkat, tidak taat kutuk. Jadi ini semacam legalisme yang transaksional. Legalisme berarti ada aturan-aturannya. Perintahnya harus dilakukan, larangannya harus dijauhi. Kalau berhasil dapat pahala, kalau tidak berhasil dihukum. Ini namanya legalisme. Dan legalismenya bersifat transaksional. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada Allah, kita mengharapkan Allah untuk membalas itu. Kita memberikan persepuluhan supaya diberkati misalnya. Nah, ini bukan relasi, ini namanya transaksi. Kita rajin melayani Tuhan supaya hidup kita itu sukses, semua yang kita lakukan berhasil. Ini bukan melayani, tapi ini melakukan transaksi. Nah, dengan konsep teologi retribusi yang sempit semacam itu, bangsa Israel tidak percaya kepada ancaman hukuman dari Amos. Dan saya bisa paham mengapa mereka tidak percaya. Mereka akan melihat, loh hidup kita ini loh baik-baik saja. Coba lihatlah, negara kita berkembang kok, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya kok. Kita dihargai oleh negara-negara lain kok. Berarti ini tidak masalah sebetulnya. Yang sedang kita hadapin ini semuanya menunjukkan we are being blessed. Kita sedang diberkati oleh Tuhan. Maka ketika Amos teriak-teriak, kamu tuh bersalah, Tuhan akan menghukum engkau. Mereka melihat ke Amos mencibir, melihat ke Amos meremehkan. Dan mereka berkata, lebay, berlebihan lah. Tuhan itu maklum kok sebetulnya. Dengan hal-hal yang kayak begitu Tuhan oke lah, buktinya dia masih memberkati. Alasan lain mengapa mereka tidak percaya adalah karena mereka menganggap posisi mereka sebagai umat perjanjian merupakan jaminan. Jaminan bahwa Tuhan akan memperlakukan mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Poin ini kita sudah bahas di dalam khotbah sebelumnya, saudara. Di dalam pasal yang ketiga ayat 1 dan 2, Amos perlu memberitahu mereka, benar kamu itu umat pilihan, benar kamu itu adalah umat perjanjian. Tapi kamu jangan lupa, justru karena kamu umat perjanjian, maka Tuhan akan menghukum kamu. Loh kok bisa? Ya karena di dalam perjanjian itu ada berkat dan kutuk. Kamu taat dapat berkat, kamu tidak taat dapat kutuk. Nah sekarang kamu kan tidak taat. Sekarang kan kamu sedang melanggar perintah-perintah Tuhan. Maka kamu siap-siap untuk mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi bangsa Israel merasa, kita ini umat perjanjian. Kalau bangsa-bangsa lain di pasal 1 ayat 3 sampai seterusnya pasal 2 ayat yang kelima. Kalau bangsa-bangsa itu dihukum Tuhan masuk akal lah. Mereka itu kan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau umat perjanjian itu dihukum Tuhan rasanya kok tidak masuk akal sih. Jadi kalau saudara membaca pasal 1 dan 2 ada banyak bangsa dihukum oleh Tuhan. Lalu yang terakhir adalah bangsa Yehuda dan klimaksnya adalah bangsa Israel. Jadi mungkin kalau selain Yehuda, selain Israel, Tuhan hukum dengan berat, mereka berkata masuk akal sih, mereka kan bukan umat perjanjian. Tapi kita ini umat perjanjian, Tuhan akan memperlakukan kita beda, Tuhan akan memperlakukan kita secara khusus. Sehingga mereka tidak serius dengan dosa-dosa mereka. Saudara, dari sini saja kita sudah belajar bahwa teologi menentukan kepekaan rohani. Kalau teologi kita salah, maka kepekaan rohani kita juga salah, saudara. Karena kita bisa mengatakan kita peka terhadap pimpinan Tuhan, itu juga diatur oleh teologi kita.
Bagaimana kita memahami kitab suci, itu disebut teologi. Bagaimana kita memahami Allah, itu disebut teologi. Nah, kalau teologi kita itu salah, maka kepekaan rohani kita juga bermasalah. Saya ulang sekali lagi, kalau teologi kita salah, maka kepekaan rohani kita juga akan bermasalah. Contohnya misalnya, saya dulu bertumbuh sebagai orang Kristen dengan konsep teologi retribusi yang sifatnya transaksional. Jadi saya melakukan semuanya ya supaya diberkati Tuhan. Itu alasan saya dulu untuk melayani Tuhan, melakukan apapun. Whatever I did in the past gitu. Saya merasa bahwa by doing that saya akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Transaksional banget saudara, teologinya retribusi banget. Nah, saya dulu dengan teologi yang semacam itu, mungkin saya mendapatkan teguran-teguran dari firman Tuhan. Saya nggak bisa melihat itu. Karena teologi saya sudah mendikte saya seperti itu. Contoh misalnya, saya beberapa waktu yang lalu memimpin Bible study secara online untuk satu gereja, saudara. Lalu ada pertanyaan, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu dibukakan, carilah kamu akan mendapat. Lalu orangnya bertanya, apakah benar pendeta-pendeta mengatakan bahwa apapun, berarti apapun yang kita minta pasti akan Tuhan beri? Saudara, kalau kita membaca teks itu baik-baik, teks itu tidak bicara demikian. Ayat-ayat berikutnya itu bicara tentang kebutuhan pokok. Ada anak yang minta roti, itu makanan pokok sama seperti kita nasi kan begitu. Ada anak yang minta ikan, itu lauk pauk pokok sama seperti kita adalah tempe misalnya. Kalau ada anak minta kebutuhan pokok kepada ayah, ya ayah pasti memberi dong. Tapi kalau itu keinginan, ya ayahnya belum tentu memberi. Lalu Tuhan juga mengatakan di Matius 7 itu kan, mengatakan bahwa kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik, tahu memberi yang baik. Jadi di situ ada kata-katanya memberi yang baik. Jadi Tuhan itu tidak akan memberi sesuatu kepada kita kalau di mata Tuhan itu tidak baik. Jadi kalau saudara membaca dengan teliti saja, tidak perlu menguasai Yunani, Ibrani, tidak perlu menguasai cara menafsirkan Alkitab yang rumit-rumit, maka saudara langsung tahu bahwa ayatnya tidak bicara seperti itu. Tapi mengapa banyak pendeta bahkan mengkhotbahkan itu? Masalahnya adalah teologinya. Teologi mereka adalah teologi yang keliru, yang ngawur, teologi kemakmuran. Jadi ketika membaca ayat Alkitab, mereka melihatnya dari teologi itu. Teologi yang salah akan menimbulkan kepekaan rohani yang parah, saudara. Jadi kita tidak akan peka secara rohani. Teologi menentukan kepekaan rohani. Kalibrasi hati hanyalah jargon rohani tanpa arti bagi mereka yang berpikiran duniawi. Kalibrasi saudara sudah tahu ketika pemain sepak bola mencetak gol dia melakukan kalibrasi. Itu selebrasi, saudara. Nah, kalibrasi adalah begini. Jadi kita ini menyesuaikan diri kita itu dengan sesuatu. Menyesuaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagai patokan gitu. Misalnya kalau saudara pemain gitar misalnya yang paling gampang. Saudara kan perlu stem semua senarnya begitu kan ya. Nah kalau zaman saya dulu muda itu enggak ada alatnya untuk stem saudara. Jadi alat yang kita percayai adalah dari keyboardnya, dari pianonya. Pokoknya kalau keyboardnya bunyinya segitu, kita tinggal ngikutin saja bunyinya seperti itu. Nah sekarang ada banyak alat yang canggih, kita nggak perlu pendengaran yang bagus, pokoknya tinggal teng. Nanti ada tandanya sendiri harus dinaikkan atau diturunkan. Nah kalau patokan kita itu salah, maka kita membuat semuanya itu jadi salah, saudara. Jadi misalnya kalau kita mau stem alat musik kita berdasarkan satu gitar. Kita tidak sadar bahwa gitar itu sebetulnya juga fals, juga keliru. Tapi kita mengikutinya semua berdasarkan gitar itu. Yang terjadi apa? Semuanya juga pasti salah. Atau kita mengikuti piano karena kita pikir piano kan jarang fals. Tapi kita lupa bahwa piano pun juga perlu di stem supaya jadi bagus nadanya. Nah kalau kita memakai patokan yang keliru, maka otomatis penyesuaian kita juga akan terganggu. Jadi percuma kalau kita sering ngomong kalibrasi hati, kalau teologi kita
tidak berdasarkan kitab suci. Jadi kalibrasi hati akan menjadi percuma kalau teologi kita tidak didasarkan pada kitab suci. Makanya saya ingin menasihatkan orang-orang yang sering pakai istilah kalibrasi hati, bagus sih istilahnya. Tapi mari kita melihat teologinya dulu, melihat teologi yang benar, mencari teologi yang benar, merumuskan, merekonstruksi teologi yang benar, lalu hati kita kalibrasikan kepada teologi yang benar itu. Kalau ini tidak dilakukan, kalibrasi hati hanyalah jargon rohani tanpa arti bagi mereka yang berpikiran duniawi. Jadi punya teologi tapi pikirannya tetap aja duniawi. Teologinya itu cuma sisipan, cuma dekorasi, cuma tambahan gitu. Percuma saja, pikirannya tetap akan duniawi. Nah, dari Amos pasal 3 tadi ayat 3 sampai 8 kita akan melihat dua hal. Kita akan melihat kepastian dari hukuman Allah di ayat 3 sampai 5, lalu kita akan melihat kemurahan Allah di dalam hukuman itu. Jadi pertama-tama Amos menyatakan dengan tegas kepastian hukuman Allah ayat 3 sampai 5, dan nanti ayat 6 sampai 8 dia menjelaskan kepada kita ada kemurahan Allah di dalam hukumannya. Mari kita melihat kepastian dari hukuman Allah di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya bacakan ulang untuk kita semua. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tentu saja tidak. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Tentu saja tidak. Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Tentu saja tidak. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Tentu saja tidak. Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Ya, tentu saja tidak. Jadi ini adalah kumpulan pertanyaan retoris yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan yang sebetulnya banyak orang Israel akan langsung tahu. Ini adalah sesuatu yang pasti. Misalnya kalau kita mau ganti sekarang istilahnya, misalnya kita ngambil contoh begini. Kalau apel dilempar ke atas, akankah apel itu tetap melayang di udara? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Karena saudara semua akan rebutan untuk mengambil apel itu. Jawabannya udah pasti sih. Nggak mungkin ada makanan dilempar dan saudara tidak rebutan. Jadi itu hanya hal yang sifatnya pasti. Kalau lempar ya mesti akan jatuh begitu. Ini sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi dan semuanya sudah tahu. Tapi justru disitulah maksud dari Amos. Amos itu mau mengatakan kejelasan hukuman dari Tuhan itu sejelas kebiasaan dan fenomena natural yang digambarkan. Justru itu fokusnya, justru itu inti yang mau disampaikan oleh Amos begitu. Jadi kalau ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Pasti enggak? Pasti. Nah, sepasti itulah hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Dan mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Orang yang berjalan berdua. Amos mengatakan berjalankah orang berdua kalau belum janjian? Kalau bahasa Indonesia begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Belum berjanji itu menimbulkan kesan kayak janjian gitu. Makanya beberapa versi Inggris menerjemahkannya appointment, janjian. Tapi menurut saya terjemahan ini mungkin kurang pas, saudara. Di dalam konteks ini kurang pas. Mengapa kurang pas? Karena konteks perjalanan kuno dulu yang dimaksud oleh Amos di sini itu tampaknya bukan orang dari kota A dan dari kota B lalu mereka janjian untuk bersama-sama berjalan. Rasanya bukan begitu sih. Yang dipikirkan oleh Amos adalah orang yang berpergian sendirian, lalu mungkin mereka berjumpa di tengah jalan atau yang lebih masuk akal berjumpanya itu di tempat perteduhan publik, di public shelter. Jadi mereka itu ada jam-jam tertentu terutama malam, mereka akan nyampe ke tempat itu untuk beristirahat, bergabung dengan pelancong yang lain, pesiarah yang lain, supaya mereka itu mendapatkan keamanan dari para penyamun, dari binatang buas. Nah pada waktu mereka ada di public shelter seperti itulah, mereka biasanya saling berkenalan, saling bincang-bincang dan seterusnya. Lalu disitulah mereka akan memutuskan
besoknya itu berangkat sendiri atau bersama dengan orang lain. Sehingga saya lebih setuju diterjemahkannya itu bukan berjanji tapi setuju. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, maksudnya belum sepakat gitu. Belum berjanji untuk pergi bersama-sama. Jadi untuk pergi bersama-sama itu kan membutuhkan banyak hal sih. Misalnya tujuannya sama. Kalau tujuannya tidak sama, ya untuk apa kita pergi bersama-sama? Selain tujuannya sama, kan kita perlu cocok, saudara. Perlu cocok. Karena perjalanan dengan orang yang tidak menyenangkan, itu adalah penganiayaan sebetulnya. Itu penganiayaan sepanjang jalan. Kalau kita itu ada di satu tempat bersama dengan orang yang benar-benar tidak menyenangkan. Coba saudara ingat-ingat, pernah nggak kita itu ada di public transportation gitu, di kereta, di bis, di mana gitu. Sebelah kita adalah orang-orang yang sangat menjengkelkan luar biasa, yang kalau kita itu mau tinggalkan kita juga bingung karena nggak ada tempat duduk yang lain begitu. Kita pilihannya adalah berdiri 4 jam atau 4 jam bersama dengan orang yang menjengkelkan itu. Saya yakin kita semua pernah punya pengalaman seperti itu. Pastilah pernah punya pengalaman. Saya dulu di pesawat juga begitu, saudara. Ada orang dari satu negara gitu kan sama anaknya kecil gitu. Aduh, anaknya ributnya setengah mati. Dan permisi saudara ya, orang-orang ini baunya saja itu sudah benar-benar luar biasa. Baunya menyengat luar biasa. Dan saya ini termasuk orang yang tahan bau sebetulnya. Termasuk orang yang tahan bau. Tapi waktu itu saya benar-benar nggak tahan. Saya lupa bawa masker lagi begitu kan. Saya lupa bawa jaket lagi gitu saudara. Jadi benar-benar kayak saya itu disiksa gitu. Nggak taunya pada waktu sudah take off gitu. Di tengah nggak lama kemudian ada peristiwa yang menjadi puncaknya saudara. Anak ini ternyata mabuk, muntah, muncrat, saudara. Dan sebagian itu kena ke saya. Haleluya, haleluya. Itu perjalanan yang luar biasa, saudara. Perjalanan yang luar biasa. Saya pernah naik pesawat, saudara. Saya lupa untuk check-in secara online. Jadi saya datang langsung ke counter, dapat nomornya, ternyata saya ada di tengah. Saya itu paling khawatir kalau ada di tengah, saudara. Dan ternyata benar hari itu. Saya ada di tengah penerbangan domestik, kanan kiri saya. Orangnya gede-gede gitu, saudara. Besar banget gitu, saudara. Jadi semua itu dengan posisinya begini kan gitu kan. Kanan kiri saya itu posisinya begini dan orangnya tinggi gede banget gitu, saudara. Posisi saya cuma begini aja, saudara. Saya merasa kayak orang yang sebentar lagi dijatuhi hukuman mati gitu. Kalau saya boleh memilih, tentu saja saya akan menghindari berpergian dengan orang itu. Jadi kalau kita mau berpergian dengan orang, itu pasti harus sepakat dulu. Nggak mungkin kita pergi dengan musuh kita. Nggak mungkin lah. Saudara nyari musuh, yuk pergi yuk. Barengan, ngapain? Iya supaya kita lebih cepat sampai. Loh apa hubungannya? Iya nanti dari sini sampai separuh perjalanan aku akan kejar-kejar kamu. Aku akan bunuh kamu. Jadi kamu lari terus, tak kejar mau tak bunuh. Nanti tengah sampai nanti selesai perjalanan gantian. Kamu yang ngejar-ngejar aku mau bunuh aku. Jadi kita semua tuh cepat larinya dan cepat sampai di tempat. Gak mungkin lah, itu konyol lah. Jadi kalau orang mau berjalan bersama-sama harus ada kesepakatan. Bukan janjian tapi kesepakatan, persetujuan. Singa yang berburu mangsa. Nah saya tidak tahu saudara ini menyukai dunia binatang atau tidak. Kalau saya sangat suka dunia binatang ya. Jadi saya suka pada waktu binatang-binatang liar mencari mangsa. Saya suka untuk melihatnya gitu. Saya juga suka dunia binatang yang sudah matang dibumbui begitu. Saya juga suka. Jadi saya suka semua dunia binatang saudara. Terutama dunia babi ya. Itu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Nah kalau kita melihat singa memburu mangsanya, itu tidak mungkin singa itu sebelum menangkap, dia itu sudah mengaum duluan. Tidak mungkin. Singa itu kalau mau memangsa dia diam, saudara. Bahkan induk singa betina yang biasanya cerewet, oh enggak ya, itu bukan singa ya, itu manusia biasanya. Nah, bahkan induk singa yang betina aja saudara, itu dia akan diam menanti sampai mangsanya lengah, baru dia akan caplok. Nah, setelah dapat,
baru dia mengaum. Jadi singa itu mengaum tidak mungkin sebelum mendapatkan mangsa. Kalau ada singa yang mengaum tanpa ada mangsa, itu mungkin karena dia mau memamerkan kekuatannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada singa, wah singa jantan datang ke satu daerah gitu kan, kemudian dia kencing. Wah setelah kencing itu dia biasanya mengaum gitu. Atau setelah dia berkelahi menang, kemudian dia kan mengaum. Wah luar biasa begitu. Nah singa kalau memangsa tidak begitu. Jadi dia akan tenang, setelah dapat mangsa baru dia mengaum. Begitu pula dengan anak singa. Anak singa sudah belajar, tadi dikatakan anak singa tidak mungkin mengaum di sarangnya kalau tidak ada mangsa. Terjemahan di sarangnya kurang tepat, harusnya bukan di sarangnya, tapi di tempat persembunyian. Jadi mungkin itu di semak-semak waktu dia sedang mengintai mangsanya. Kalau di sarang itu kan berarti tempat berteduhnya, tempat berkumpulnya, tempat tidurnya singa-singa itu. Bukan, yang dimaksud bukan sarang, bukan lion's dance gitu, tetapi ini merujuk kepada tempat persembunyiannya, hiding place-nya pada waktu mereka sedang hunting other animals. Mereka sedang berburu binatang yang lain, mereka sedang di situ. Tidak mungkin mereka akan mengaum, tidak mungkin. Kemudian burung dan perangkapnya. Saudara kalau ingat, saudara pernah untuk cari burung, saya dulu pada waktu kecil juga sering cari burung, siapkan perangkapnya, kasih beras begitu, lalu kita panggil burungnya gitu. Wah kita bersiul kah atau apa begitu kah, kita yakin bahwa burungnya itu bisa memahami maksud kita begitu. Burungnya noleh ke kita dan apaan sih gitu, bahasamu aku nggak kenal gitu. Tapi karena dia melihat ada jagung di situ, ada beras di situ, akhirnya burungnya juga akhirnya tetap datang. Jadi biasanya caranya begini nih saudara, ini ada perangkapnya ditaruh di bawah, lalu kita itu tebarkan jagung atau berasnya di dalam perangkap, tapi kita nanti sebarkan yang lain itu di luar perangkapnya gitu. Jadi kita taburkan jagung, beras di luar perangkapnya itu dibiarin gitu aja. Jadi nanti burung-burungnya datang makan dengan santai, kan nggak sampai kenyang tuh, makan yang di luar nggak sampai kenyang. Lalu mereka ngambil yang di dalamnya. Begitu beberapa sudah masuk ke dalamnya, langsung talinya kita angkat, langsung tertutup dan kita mendapatkan mereka. Nah ada beberapa orang yang pakai perangkapnya bukan gitu. Perangkapnya bentuknya jala yang ditaruh begitu di atas. Sehingga pada waktu burung itu terbang, burung itu langsung kena di jala itu. Entah tersangkut di sana, entah setelah kena dia jatuh ke tanah. Dan di situ sudah ada perangkap yang lain. Dan Amos mengatakan apakah burung itu bisa jatuh ke tanah tiba-tiba tanpa ada perangkap? Gak mungkin lah. Apakah mungkin perangkap itu tiba-tiba membingkas gitu? Membingkas itu jarang kita temukan ya. Membingkas itu kata dasarnya apa? Bingkas. Ya memang bingkas, gak usah bingung. Memang kata dasarnya bingkas itu artinya itu kayak menutup jepret gitu. Nah mungkin yang pernah masuk perangkap paham ya, yang pernah pacaran dengan orang terus ternyata dikhianati begitu kan, cuma dimanipulasi. Nah saudara pernah merasakan betapa pahitnya kena bingkas gitu kan ya. Jadi nggak mungkin perangkap itu langsung membingkas gitu, menutup jepret gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang masuk di dalamnya. Saya heran ya, bahasa Indonesia itu kaya banget. Setiap bunyi itu mesti kebanyakan ada maknya gitu kan ya. Kalau membingkas prek gitu, mak prek gitu. Gitu kan. Nanti kalau ada sesuatu yang meledak mak bluk gitu. Jadi selalu kalau ada bunyi-bunyian itu selalu maknya keluar gitu loh saudara. Saya nggak tahu kenapa orang Jawa suka melakukan seperti itu ya. Mungkin karena mak-mak itu paling sering bersuara. Jadi tiap kali ada suara depannya dikasih mak pret gitu, mak apa gitu, luar biasa. Bahasa Jawa ini kaya banget ya. Selain kaya, bahasa Jawa ini juga sangat efisien sekali saudara, efisien sekali. Jadi kalau misalnya saudara mau ngomong bahasa Inggris gitu ya, I don't believe what you say. Banyak banget katakannya. I don't believe what you say. 6 kata. Bahasa Jawanya pret. Simple banget ya. Pret gitu kan. Terus kalau saudara mau ngomong begini, I don't care what you say. I don't care what you say. Ya kan? 6 kata. Bahasa Indonesia santai, bahasa Jawanya santai saudara. Mbuh gitu. Mbuh itu udah cukup saudara. I don't care what you say itu mbuh gitu. Cuma 1 kata. Keren banget bahasa Jawa ya. Nah ini ketika ada perangkap itu saudara, tiba-tiba terbingkas gitu kan ya. Nah itu pasti ada yang masuk di dalamnya. Jadi dengan kata lain, melalui semua metafora ini Amos mau bilang begini,
Tuhan tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa ada pelanggaran. Hukuman Allah lahir dari kekudusan dan keadilannya yang dipicu oleh pelanggaran manusia. Jadi Allah itu kudus, dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah itu adil, dia akan membalas setiap pelanggaran. Itu adalah natur Allah. Jadi Allah melakukan sesuatu sesuai dengan naturnya. Ketika Allah melihat umat Israel berdosa, melakukan pelanggaran yang parah di pasal 2 ayat 6 sampai 16, maka Allah juga memberikan ancaman hukuman. Jadi kepastian hukuman dari Allah perlu untuk kita perhatikan. Tapi kita bersyukur Allah kita bukan cuma Allah yang kudus dan adil, tapi dia juga Allah yang berbelas kasihan, berkemurahan atas kita. Di balik setiap hukuman selalu ada kemurahan Allah. Saudara bisa lihat itu dari awal Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Ketika manusia berbuat dosa, manusia lari dari Allah, tapi ada kemurahan Allah. Allah mencari manusia. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada ular, ada janji yang indah untuk manusia, yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Bahkan ketika Allah menghukum Hawa, perempuan itu, masih ada anugerah Tuhan. Hawa masih diberi kesempatan untuk memiliki banyak keturunan, walaupun dengan susah payah sekarang dengan rasa sakit. Dan bahkan Adam selanjutnya memberi nama Hawa, yaitu ibu dari segala yang hidup. Ada anugerah Tuhan di balik hukumannya. Nah, ada kemurahan Tuhan di balik hukuman yang dinyatakan oleh Amos yang ada di ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, ini masih berisi deretan pertanyaan retoris. Tapi kita langsung bisa tahu ada perbedaan dengan ayat 3 sampai 5. Kalau di ayat 3 sampai 5, jawaban yang diharapkan itu tidak. Apakah dua orang berjalan bersama-sama tanpa sepakat, tanpa setuju? Tidak. Apakah singa akan mengaum sebelum mendapatkan mangsa? Tidak. Jadi jawabannya semua tidak. Tapi di bagian ini jawaban yang diharapkan adalah iya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Ya pastilah mereka akan gemetar. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya jelaslah Tuhan yang melakukan. Maksudnya kota di sini adalah kota Israel, mungkin Samaria, karena bangsa Israel, ibu kotanya Samaria, dan mereka melakukan pelanggaran yang berat, Tuhan akan menghukum kota itu. Nah, kalau Tuhan menghukum kota itu, malapetakannya pasti dari Tuhan lah. Jadi jawabannya adalah iya. Nah, perbedaan lain terletak pada urutannya. Kalau di ayat 3 sampai 5 itu dari akibat kepada sebab, dari akibat kepada sebab. Kalau ayat 6 sampai 8 dari sebab kepada akibat. Coba kita lihat contohnya kan ya, gitu. Berjalankah dua orang bersama-sama, ini kan akibatnya. Apabila mereka tidak sepakat lebih dahulu, ini kan sebabnya. Jadi ini akibat, ini sebab. Akankah singa muda itu mengaum, ini akibatnya. Jika dia belum mendapatkan mangsa, ini adalah sebabnya. Kalau di ayat 6 dibalik, sebab dulu baru akibat. Ketika sangkakala ditiup, apakah orang tidak akan takut? Ya pasti akan takut. Nah, Amos sengaja memberi balikan semacam ini, membalikkan deretan pertanyaan retorisnya semacam ini, supaya kita menangkap maksudnya. Dan ada dua maksud yang diinginkan oleh Amos. Jadi Amos bukan cuma memberitahu bahwa Tuhan pasti menghukum, tetapi juga Amos menerangkan dua kemurahan Allah di balik hukuman itu. Kemurahan Allah yang pertama di balik hukumannya adalah Tuhan mengutus hambanya untuk memberitahu sebelumnya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Jadi hamba Tuhan di sini, para nabi, Amos secara khusus itu digambarkan tugasnya seperti penjaga kota. Jadi kota-kota kuno itu mesti punya tembok yang tinggi-tinggi, yang cukup lebar sehingga beberapa penjaga itu bisa ada di sana mengawasi seluruh arah. Dan nanti kalau dari jauh mereka melihat
mereka nanti akan memberitahu yang datang itu tetangga, negara sahabat, atau itu musuh yang datang. Nah, begitu musuh yang datang, mereka pasti akan membunyikan sangkakala. Dan kita pasti bisa paham sih, walaupun kita jarang untuk mendengar sangkakala. Tapi kalau dalam konteks di Indonesia, di Jawa terutama, saya dulu tinggal di kampung, kita ini kan sering pakai kentongan. Kalau siskampling, sistem keamanan lingkungan, kita saling menjaga kampung bergantian begitu kan. Jadi ada yang jaga, ada yang memberikan snack dan sebagainya gitu. Saya tuh males pada waktu itu ikut siskampling itu. Saya benar-benar males, saya jarang. Setahun paling saya cuma sekali aja. Kenapa? Karena tiap kali dijaga itu nggak ada maling gitu loh. Jadi rasanya kayak percuma gitu, kalau dijaga nggak ada maling gitu. Nanti kalau pas nggak dijaga baru ada maling gitu. Nah kita menjaga tapi nggak pernah ketemu sama maling gitu. Nah biasanya dulu kita dilatih, anak-anak muda juga dilatih, saya juga dilatih gitu. Nanti kentongan ya, kalau kebakaran bunyinya seperti ini. Nanti kalau ada pencuri bunyinya seperti ini. Jadi semua sudah dikasih tahu sih. Makanya orang-orang di kampung itu paling peka terhadap bunyi gitu. Kalau tuk gitu langsung tahu, wah ini penjual nasi goreng datang gitu kan, tuk 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 tuk. Nah ini kita sudah langsung tahu ini, wah ini kalau ini penjual putu ini rasanya sedang datang gitu kan. Kita semua hafal dengan berbagai macam bunyi-bunyian. Kalau klontang buak kita langsung tahu papa mama lagi bertengkar. Nah kita terbiasa dengan bunyi-bunyian juga saudara. Nah sama orang zaman dulu juga sudah terbiasa. Jadi kalau ada musuh maka ditiupkan sangkakalanya yang gede itu ditiup. Maka orang yang mendengar mendapatkan waktu untuk mengambil respons yang tepat. Responsnya apa? Mau lari dari kota, atau mau keluar menyerang mereka, atau menunggu mereka masuk baru diserang, atau pada waktu mereka datang disambut dan diberi upeti, kita menundukkan diri kepada musuh itu. Jadi sangkakala diberikan sebagai tanda memberi waktu kepada pemimpin kota dan penduduk kota untuk mengambil respon yang benar. Nah para nabi itu diutus Tuhan untuk bernubuat melawan bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel. Supaya mereka semua bisa mengambil waktu tenang, mengambil respon yang benar. Kalau Allah sering menegur dan mendisiplin engkau, itu karena dia tidak mau menghukum engkau. Bersyukurlah kalau saudara itu sering ditegur oleh Allah, sering didisiplin oleh Allah. Saya berapa kali ditanya orang gitu, jadi orang Kristen kok gak enak ya? Loh, maksudmu apa? Salah dikit diajar sama Tuhan, salah dikit disentil sama Tuhan, salah sedikit mesti dijewer sama Tuhan gitu kan. Lah terus maksudmu apa? Ya memang Tuhan boleh dong lakukan itu. Enggak, tapi orang lain itu loh melakukan kesalahan dibiarin sama Tuhan gitu. Enggak diapa-apain sama Tuhan. Lalu saya beritahu dia, nah itu karena mereka bukan anak-anak Tuhan. Kalau kamu anak-anak Tuhan, ya kamu didisiplin oleh Tuhan. Kamu bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan teguran dari Tuhan, bersyukur. Kita didisiplin oleh Tuhan, bersyukur. Dan teguran Tuhan, disiplin Tuhan bisa melalui banyak cara. Termasuk COVID-19 ini, saya tidak mengatakan ini hukuman, tapi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini mungkin teguran untuk banyak orang. Teguran untuk banyak orang, termasuk untuk saya, untuk saudara, untuk gereja secara umum. Mungkin kita dulu tidak pernah memikirkan persekutuan secara rohani, secara serius. Kita pikir bahwa kalau bersekutu itu ya mesti di satu tempat tertentu, harus secara fisik misalnya. Padahal kita biasanya kumpul bersama pun tidak saling kenal. Kita tidak benar-benar menghayati kesatuan secara rohani. Di masa seperti ini Tuhan memberi teguran kepada kita. Atau mungkin kita yang merasa diri pekerjaan selama ini lancar karena aku hebat, karena aku punya pengalaman, karena aku tuh kalau bincang-bincang dengan orang mudah meyakinkan orang begitu. Tapi ternyata sekarang ini orang-orang yang paling pandai pun kalang kabut menghadapi pandemi ini.
Mungkin pandemi ini datang sebagai teguran untuk kita. Atau mungkin teguran itu datang melalui orang, saudara. Saya bersyukur saya ada di gereja REK ini, saudara. Karena saya melihat beberapa jemaat, sebagian jemaat bahkan kalau saya bilang, itu mudah untuk datang memberikan masukan, chat kepada saya, menelpon, memberikan teguran dan sebagainya, memberikan nasihat. Dan itu adalah harta yang luar biasa untuk para hamba Tuhan. Saya selalu memberitahu rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, kalau ada jemaat yang menegur engkau, bersyukurlah. Berarti mereka memperhatikan engkau, berarti mereka mengasihi engkau, berarti mereka percaya bahwa engkau bisa berubah. Jadi bersyukur, saudara, walaupun kadangkala harus diakui, hamba-hamba Tuhan itu kan enggak semuanya, itu kan bisa cocok dengan semua jemaat. Enggak semuanya lah, saudara. Jadi ada beberapa yang kalau kita ngomong itu cocok gitu, saudara. Kadangkala ada yang kita ngomong cuma ya sebisanya aja kita ngomong karena tidak banyak kecocokan. Kalau diomongin suka bandel, begitu ngomong dia enggak pernah ada titik koma. Kita juga bingung ini tanya atau pernyataan gitu kan. Ada banyak lah yang semacam itu, saudara. Tapi saya selalu meyakini bahwa orang yang keberadaannya paling kita benci, mungkin di kemudian hari menjadi orang yang keberadaannya paling kita syukuri. Jadi ada beberapa orang yang mungkin sekarang ini kita paling benci keberadaannya. Karena kalau ngomong tuh selalu pedas, kalau memberikan kritikan tuh selalu tajam. Kita dibuat tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman. Tapi kita harus mensyukuri keberadaan orang itu, saudara. Karena semua orang yang besar itu adalah lahir dari kumpulan teguran, kritikan, dan masukan. Tidak ada orang yang bisa jadi besar, saudara, tanpa semuanya itu. Kecuali kalau dia memakai cara-cara yang lain untuk menjadi besar. Kecuali kalau dia punya kehebatan yang benar-benar istimewa sehingga dia tidak butuh apa-apa, dia bisa sampai ke sana. Tapi saya melihat hampir semua orang itu menjadi besar karena kritikan, karena teguran, dan karena masukan orang lain. Bersyukurlah kalau Allah sering menegur dan mendisiplin kita. Salah satu wujud kasih terbesar adalah teguran yang benar. Saudara, salah satu hadiah terbesar, pemberian terbesar yang bisa diberikan kita untuk orang lain atau hamba Tuhan kepada jemaat adalah teguran yang benar. Teguran yang benar berarti mencakup 5 hal, saudara, secara cepat saja karena ini bukan inti khotbah saya, yaitu motivasinya harus benar. Saudara mengasihi orang itu. Bukan membenci, bukan menjatuhkan. Saudara mengasihi orang itu. Motivasinya benar. Yang kedua adalah isinya benar. Jadi teguran saudara itu benar. Memang sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai kita memberi teguran tapi teguran kita salah. Yang ketiga adalah waktunya benar. Tidak semua teguran harus langsung disampaikan. Apalagi di depan banyak orang. Cari waktu yang lebih pas untuk bincang-bincang. Kemudian caranya juga harus benar. Kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, menyadari bahwa kita ini sama-sama berdosa kok. Kita tidak lebih baik dari orang yang kita tegur. Dan yang kelima adalah tujuannya benar. Kita ingin orang itu menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi bukan sekadar kita mau mempermalukan dia, menghina mereka, melampiaskan kemarahan dalam diri kita. Tidak. Jadi kalau motivasi, isi, waktu, cara, dan tujuannya benar, maka saudara telah menunjukkan salah satu wujud kasih yang terbesar. Selalu bersyukurlah dan berilah teguran kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan khawatir saudara akan kehilangan kedekatan, kehilangan apapun. Kalau saudara menegur dengan penuh kasih, orang itu pada akhirnya akan menyadari kok saudara. Akan menyadari. Bahkan mungkin orang yang paling sering menegur engkau adalah orang yang paling mengasihi engkau. Orang yang paling sering menegur engkau adalah orang yang paling mengasihi engkau. Kalau saudara mau tanya kepada saya, siapa orang yang paling sering menegur saya? Jawaban saya adalah istri saya. Istri saya itu kritis. Apapun dia selalu akan ngomong sesuatu begitu. Satu kalimat mesti ditanya gitu kan. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana, misalnya kita liburan yuk, mesti dia tanya, kenapa perlu liburan? Kita liburan ke Bali yuk, kenapa Bali gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaannya gitu saudara. Sehingga saya tuh harus menjelaskan ke dia, meyakinkan dia gitu.
Makanya saudara sekarang paham kan kenapa saya mendirikan Apologetika Indonesia, saudara. Dan kenapa saya punya 2 teman yang lain sebagai pendiri. Mungkin masalahnya sama, saudara. Mungkin masalahnya sama. Jadi sudah terlatih untuk berdebat di rumah, saudara. Tapi itulah orang-orang yang akan mengasihi kita adalah yang terus-menerus menegur kita. Nah yang terakhir, bukti wujud kemurahan Tuhan atas kita di balik hukumannya adalah ini. Bukan cuma Tuhan memberitahukan sebelumnya tentang hukumannya, tetapi juga Tuhan tidak memberi pilihan bagi hambanya. Ayat yang ke-8 yang terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudara, singa mengaum. Kalau Tuhan itu beda dengan singa yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Kalau di ayat yang keempat itu kan singa baru mengaum setelah memakan mangsanya. Sebelum memakan dia tidak mengaum. Kalau Tuhan berbeda. Tuhan mengaum dulu supaya bangsa Israel itu tahu bahwa sebentar lagi Tuhan datang dan menghukum mereka dan mereka bisa bertobat. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Tuhan ini mengaum dan pada waktu Tuhan mengaum seharusnya bangsa Israel ketakutan. Nah dengan cara yang sama saudara, dengan cara yang sama seharusnya para nabi juga takut ketika Tuhan sudah berfirman. Para nabi harus memiliki pandangan begini. Kalau Tuhan sudah berfirman, para nabi harus bernubuat. Sebab kalau mereka tidak bernubuat, mereka juga akan mengalami masalah yang sama dengan bangsa Israel yang sedang diancam oleh hukuman. Jadi satu sisi saudara, memang menjadi hamba Tuhan itu adalah kerelaan kita. Kita melayani Tuhan, misalnya saya memberi diri full time untuk melayani Tuhan, itu kerelaan saya. Walaupun melalui proses yang panjang dan saya tidak langsung mau. Tapi pada akhirnya saya dengan sukacita, saya menerima panggilan ini. Tetapi kita tidak boleh lupa, kalaupun saya tidak menerima, apakah Tuhan bisa menerima? Karena kalau Tuhan sudah memilih seseorang, maka orang itu tidak punya pilihan. Saya berusaha menolak Tuhan terus, tapi ternyata juga akhirnya saya tidak punya tempat bersembunyi. Akhirnya saya memberi diri untuk Tuhan. Kita ingat peristiwa Yunus, saudara, di perut ikan, dia lari naik kapal paling jauh, dia lari tapi Tuhan mengejar Yunus. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Nah sama seperti itulah para hamba Tuhan harus berani bersuara, saudara. Kalau melihat ada orang yang berbuat salah, hamba Tuhan harus berani bersuara. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tidak mudah karena para hamba Tuhan itu akan kehilangan simpati dari banyak orang, akan kehilangan kedekatan dengan banyak orang, akan kehilangan persembahan bahkan kalau dia berani menegur orang lain. Terutama kalau yang ditegur adalah orang kaya, saudara. Jadi saya membiasakan diri kaya atau miskin bagi saya sama saja. Orang kaya salah saya tegur, orang miskin salah saya juga tegur. Jadi saya salah juga saya tegur, saudara. Jadi saya tidak akan terpengaruh dengan kekayaan orang. Berapa kali saya menegur orang kaya dengan terus terang saya tegur mereka, saudara. Jangan pikir karena kamu memberi uang yang banyak maka kamu bisa punya kuasa yang banyak di tempat ini. Enggak bisa begitu, saudara. Kamu memberi uang banyak itu wajar karena Tuhan memberi kamu banyak. Justru kalau Tuhan memberi kamu banyak, kamu memberinya sedikit itu keterlaluan sebetulnya. Saya berani ngomong tegas, tapi kepada orang-orang yang miskin juga saya berani ngomong tegas. Jangan sampai kemiskinanmu menghalangi engkau untuk memberi. Jangan sampai kemiskinanmu itu kamu pakai alasan sehingga engkau menjadi pengemis-pengemis rohani kepada orang lain. Saudara, kalau saya melihat orang lain melakukan kesalahan, saya tidak sungkan untuk memberikan teguran. Karena saya pun juga membuka diri kalau saya melakukan kesalahan, orang lain bisa bebas memberikan teguran kepada saya. Saudara, jangan takut kehilangan hubungan. Jangan takut kehilangan persembahan, saudara. Jangan takut kehilangan bantuan dan sebagainya. Sekali lagi, kalau teguranmu muncul dari hati yang sungguh mengasihi, maka orang yang kamu tegur akan tahu kok bahwa kamu mengasihi dia. Kalau sudah melakukan teguran dengan benar dan dia tetap tidak memperhatikan, bahkan dia malah berbalik menyerang kita,
ya sudah, itu bagian kita sudah selesai. Yang penting motivasi kita benar, yang penting isinya benar, waktunya benar, caranya benar, tujuannya benar, sisanya kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Nah saudara, inilah yang Tuhan panggil kepada kita. Sehingga saya akan menutup dengan kalimat ini. Tugas hamba Tuhan atau siapapun di antara kita yang memberikan teguran memiliki makna simbolis ke arah pengorbanan Kristus. Jadi kita diutus Tuhan untuk menegur, menyelesaikan apa? Menyelesaikan dosa. Sama seperti Kristus diutus Allah ke dalam dunia untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan dosa. Sama seperti Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak punya pilihan lain karena dia memang benar-benar mau menaati Bapaknya. Itu harus, itu rencana kekal Allah untuk Kristus. Dan Kristus walaupun perlu bergumul, pada akhirnya dia menyadari itu ketetapan Allah dan dia menaatinya dengan sempurna. Dan kita pun juga sama, menegur orang lain adalah keinginan Allah bagi kita. Memberikan teguran yang benar kepada orang yang tidak benar adalah keinginan dari Allah yang benar. Karena itu kita walaupun melalui proses yang tidak nyaman, tapi kita berusaha untuk melakukan itu, embracing the call of God, God's calling in our life. Kita merengkuh panggilan itu dan kita mulai memberanikan diri memberikan teguran kepada orang lain. Dan sama seperti Kristus ketika dia menyelesaikan persoalan dosa, ketika dia menyelesaikan rencana kekal Allah yang harus ditaati, dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Juga mungkin ketika kita menegur orang lain, ada harga yang harus kita bayar. Selalu ada harga yang kita bayar, tapi kita yakin saudara, di tengah harga apapun yang kita bayar, kita yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita selama kita mengikuti pimpinannya. Tuhan menyertai kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita merefleksikan firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari dengan kepala yang tertunduk, kita menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah selama ini Tuhan sudah memberikan teguran-teguran dan engkau abaikan? Apakah selama ini ada begitu banyak nasihat yang sudah mampir di telingamu, tapi engkau abaikan? Apakah selama ini ada kejadian-kejadian tertentu yang menyentuh hatimu dan engkau tidak hiraukan? Padahal itu adalah cara Tuhan menyelamatkan engkau dari hukuman. Mari, kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dosa, melakukan pelanggaran, dan Tuhan berbicara kepadamu dengan jelas saat ini, mari bertobat bersama-sama. Katakan, Tuhan aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu yang sudah lebih dulu menyerahkan dirimu untuk aku orang yang berdosa. Mari masing-masing kita berdoa. Yang kedua saudara, mari kita juga melihat hati kita. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang harusnya kita tegur, tapi kita tidak berani menegur. Kita takut kehilangan hubungan, kehilangan persembahan mungkin kalau kita hamba Tuhan, pemimpin gereja. Kita takut kehilangan kenyamanan mungkin. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, uji hatiku lebih dulu. Kalau motivasiku benar, kalau isi teguranku benar, kalau waktunya benar, kalau caranya benar, kalau tujuannya benar, Tuhan beri aku keberanian untuk memberikan teguran. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau terus bersuara di dalam hati kami. Engkau terus menegur kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini teguran-teguran Tuhan melalui orang lain, melalui peristiwa-peristiwa tertentu di dalam hidup kami, melalui saat teduh kami tidak hiraukan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami menjadi orang-orang yang bebal, yang tidak peka terhadap teguran-Mu. Kami bersyukur Tuhan menegur, kami bersyukur Tuhan mendisiplin kami supaya kami tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kami sungguh mengucap syukur. Beri kami kepekaan rohani ya Tuhan. Beri kami disiplin rohani untuk kalibrasi hati kami kepada teologi yang berdasarkan kitab suci. Sehingga hati kami terus dicek dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan tolong kami juga, kalau ada di antara kami
yang perlu memberikan teguran kepada orang lain, Tuhan ajar kami memberikan teguran yang benar. Kalau selama ini kami terlalu berani menegur dengan kasar, dengan motivasi yang keliru, dengan cara yang sembarangan, Tuhan ampunilah kami. Kalau ada di antara kami yang tidak berani menegur orang lain, ampunilah kami. Kiranya pulang dari tempat ini, dari rumah kami berjumpa dengan orang lain, kami juga menelpon orang lain, kami berbincang lewat media apapun dengan orang lain. Kiranya kami berani memberikan teguran yang penuh dengan kasih sayang. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita.